maka siapapun makhluk yang pengen abadi, dia akan menabrak takdirnya, maka kemudian pasti akan hancur. Oleh karenanya memang manusia itu menginginkan keabadian wajar, tetapi keabadian dunia tidak akan pernah dia dapatkan. Kalau mau abadi, nempellah sama Sang Maha Abadi, dan jangan kemudian menganggap dunia ini adalah sebuah tempat keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai kematian yang penuh misteri. Ya, baru-baru ini Tauhid Cinta berduka atas wafatnya salah satu pendiri dari Tauhid Cinta channel ini, yaitu Bapak Haji Rahmat Hidayat bin Ali Sujami. Ya, beliau wafat beberapa hari setelah Lebaran Idul Fitri. Ya, saya bersaksi beliau adalah orang yang sangat baik, min ahlil khair, insyaallah, dan husnul khatimah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan ini, ya, kematian adalah misteri. Ya, kita nggak tahu kapan kita akan mendapat giliran. Ya, kita juga tidak bisa mengundurnya, dan jika kita tidak bisa memajukannya, ya karena ya semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini kita juga baru pulang dari mudik. Mudik mengingatkan kita juga akan kematian. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita tarik dari sini? Nah, saya sudah ditemani oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar ya perjalanan? Alhamdulillah, pulang mudik lancar, baliknya lancar karena nunggu lancar. Tidak pernah. Kirain pakai pura itu atau apa? Nah, ini apa namanya ya, pelajaran dari mudik dan juga wafatnya Pak Haji Rahmat gitu. Apa sih pelajaran yang bisa kita petik ini, Ustaz? Ya, Mas Rifki, saya kira kita semua ngerasa ditilapni, bahasa Jawa itu. Apa itu? Tilapni itu ya ketika kita mudik semua, orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati, saudara kita, salah satu penggagas dari Tauhid Cinta Channel, kemudian kembali ke Sang Maha Cinta, rahimahullah, saudara kita Pak Haji Rahmat Hidayat gitu ya. Jadi tidak banyak kan dari kita yang kemudian bisa menyaksikan, kemudian menyempurnakan fardu kifayahnya, mulai dari memandikan, menyolatkan, mengkafani sekaligus kemudian memakamkannya. Tetapi saya juga ingin bersaksi bahwa almarhum adalah orang yang luar biasa, komitmennya terhadap dakwah luar biasa, orang yang putih hatinya, begitu luar biasa lah. Islam buat Pak Rahmat adalah laku dan akhlak, dan itu yang saya kira kita iri terhadap beliau. Itu wafatnya pun sangat mudah gitu. Mudah-mudahan ini bagian dari tanda bahwa almarhum adalah orang-orang yang akhir hidupnya adalah husnul khatimah, amin, amin ya rabbal alamin. Berpulangnya Pak Rahmat saya kira mengingatkan kita pada satu hal yang sangat penting, Mas Rifki dan teman-teman semua pemirsa channel Tauhid Cinta, bahwa kematian itu pertama pasti, tetapi selain pasti kematian misteri. Bapak Luqmanul Hakim, seorang yang diabadikan dalam Quran, juga pernah mengumpulkan anak-anak dan keluarganya dan punya wasiat, kematian adalah satu kondisi yang tidak seorang pun tahu kapan ia tiba. Oleh karenanya Luqman mengatakan, persiapkanlah dirimu sebelum kematian itu datang tiba-tiba. Bayangkan setelah mudik Lebaran berkumpul dengan keluarganya, kembali lagi ke Ciputat, kemudian dalam kondisi yang sangat mudah ketika tidur, beliau kemudian menjadi tidur yang terakhir. Karena itulah maka kemudian karena misteri sebuah kematian, kita nggak tahu kapan datang, maka tidak ada hal yang paling utama kecuali kita setiap saat siap untuk menjemput dan menghadapi kematian. Tidak bisa tidak kan? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi semua kita pasti
ajal, menggunakan kata ajal Mas Rifki, menarik. Ajal itu dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah ditentukan, kontrak. Jadi semua orang sudah punya kontrak hidup di dunia. Kalau sudah datang kontraknya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Maka term husnul khotimah, harapan dalam doa-doa kita ketika kita pengen mengakhiri hidup kita husnul khotimah, ya tiada lain dan tiada bukan kecuali setiap saat kemudian berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu ajal kita datang kapan. Saya kira itu pelajaran yang paling berharga ya. Oleh karenanya Rasulullah pernah mengingatkan, kafa bil mauti wa itu, cukuplah mestinya peristiwa kematian menjadi nasihat terbaik buat kita. Paling tidak, bahkan Rasulullah mengatakan kematian adalah guru yang bisu ya, guru yang mengajarkan kita. Saya selalu mengatakan kematian itu mengajarkan kita dua hal Mas Rifki. Pertama, kematian mengajarkan kepada kita nggak ada yang abadi ya, gitu. Seberapa kuat kita mempertahankan apapun selama itu masih di dunia, pasti kullu syai'in halikun ila wajah, semuanya akan fana kecuali wajah Allah, kecuali Allah itu sendiri. Oleh karenanya ya jangan pernah mengharap keabadian di dunia, jangan pernah menggenggam apapun di dunia ini dengan genggaman yang paling kuat. Pilihannya kan cuma dua, kita meninggalkan apa yang kita punya, atau kemudian apa yang kita punya meninggalkan kita ya. Banyak orang yang kaya tiba-tiba besok harinya sudah miskin dan sebagainya. Yang kedua, kematian juga mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita tanam, apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu pasti ada catatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kebaikan apapun, sekecil apapun ada catatannya, ada balasannya, dan juga sebaliknya keburukan sekecil apapun ada balasannya. Kalau dua hal ini saja kemudian menjadi pegangan kita, memaknai kematian yang kemudian kemarin menjadi pelajaran besar dari saudara kita, saya kira hidup kita pasti akan tertata, kita isi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Kita jaga lisan kita jaga tingkah laku kita, karena kemisterian kematian dan kepastian kematian akan datang. Nah ini menarik ya, bahwa ya kematian itu kan tidak mengenal umur, tidak mengenal muda, tua, ya bahkan ya bayi yang baru lahir pun atau ya, yang masih dalam perut gitu. Nah, dan orang mencoba, ya sebagian kalangan ya, yang mencoba menguak misteri itu dengan datang orang pintar atau apa gitu. Kapan sih kira-kira gitu apa nama ajalnya tiba gitu segala macam. Ya jadi kalaupun nanti udah deket, udah persiapannya makin matang gitu. Ya karena kan sebagian kita mungkin ya, saya termasuk mungkin ya, apa namanya, yang menunda-nunda berbuat baik gitu. Ya antara masih jauh gitu segala macam ya. Nah ini gimana pandangan Ustaz? Ya justru karena kematian misteri itu, kebayang nggak kalau kematian tidak misteri lagi? Semua orang dapat bocoran kematiannya Mas Rifki tahun berapa, pasti semua orang pasti husnul khotimah. Maka seminggu sebelum atau sebulan, setahun sebelumnya pasti berubah drastis, semuanya menjadi orang baik. Justru karena kematian adalah sebuah misteri, bahkan dalam surat Al-Mulk kan disebutnya khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kematian menjadi salah satu ujian dari Allah, karena kemisteriannya itu Allah akan lihat siapa yang paling baik, siapa paling banyak berbuat kebaikan untuk mempersiapkan diri akan kematian itu. Saya selalu mengatakan doa-doa kita yang kita panjatkan, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, itu tidak akan efektif kecuali kita menjalani hidup sesuai dengan doa-doa kita ya. Bagaimana mungkin kematian yang misteri itu kita pengen akhir yang baik, tapi menjalani hidup tidak mengarahkan pantas mendapatkan husnul khotimah. Maka Mas Rifki ingat betul dalam perayaan malam ke-7 Pak Rahmat itu ada satu pesan yang menarik. Kalau kita selalu doa husnul khotimah, ternyata ada sesuatu yang lebih penting untuk apa yang memantaskan diri dapat husnul khotimah, yaitu husnul ibtidah. Bagaimana kita day per day, momen per momen itu kita pastikan bahwa apapun yang kita ucap, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, kita pastikan itu kebaikan. Sehingga ketika kita mau melakukan dan pas melakukan itu, dan itu ternyata ajal kita datang, maka husnul khotimah menjadi buahnya. Jadi kira-kira kalau bahasa Ibnu Athaillah itu menarik, jangan kau kejar karomah, tapi kerjakanlah istiqomah. Karena istiqomah itulah karomah gitu. Kebanyakan kan kita nyarinya karomahnya, tapi sebenarnya kalau kita istiqomah, karomah menjadi
otomatis. Begitu juga kalau engkau, jangan kau kejar husnul khotimah, lakukanlah husnul ibtidah gitu. Lakukanlah hari per hari itu melakukan kebaikan, maka pasti otomatis kan. Kalau 24 jam ingatan kita akan Allah terjaga, ucapan kita terjaga, tindak tanduk kita terjaga, otomatis kan husnul khotimah. Saya kira itu pelajaran yang menurut saya perspektif yang cukup harus kita renungkan ya, bahwa doa-doa kita minta husnul khotimah itu akan kemudian pantas kita dapatkan kalau husnul ibtidah juga segera dan kita pastikan kita lakukan. Nah, apa namanya, kemarin ini anak saya kan biasa tuh rajin nonton apa PPT atau para pencari Tuhan. Wah, itu favorit saya. Nah, di situ kan ya di session ini gitu, di session pas Ramadan Yuk masuk surga. Yuk masuk surga ya, kalau nggak salah itu tagline-nya. Jadi apa ya, anak saya bilang ke saya, anak saya baru umur 6 tahun, ayah aku mau sholat setiap hari gitu 5 waktu. Emang kenapa? Tumben kamu, ya kan dia masih belajar sholat ya. Aku mau husnul khotimah, kata dia gitu. Saya tanya, husnul khotimah itu apa sih? Masuk surga. Nah, jadi apa namanya, ya banyak orang mengaitkan husnul khotimah dengan surga ya. Saya jelaskan di sini, misalkan husnul khotimah adalah akhir yang baik segala macam gitu. Nah, ketika kita misalkan menyiapkan apa namanya, ya kita pengen akhir yang baik tapi lupa pada persiapannya gitu ya. Ya kita sering inginkan hasil tapi lupa prosesnya gitu. Ini kan kebanyakan kita kayak gitu ya. Ya pengennya instan segala macam, apalagi di apa zaman yang serba instan sekarang ini gitu ya. Nah, gimana Ustaz melihat ini? Saya kira betul ya, bahwa Rasulullah pernah mengatakan begini, ayyul mu'minina aqyas, siapakah mukmin yang paling cerdas? Dan ternyata Rasulullah mengatakan mukmin yang paling cerdas itu alladzina yadhkuruna aktsaru lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas, yaitu orang yang sering mengingat kematian dan kemudian setelah dia mengingat kematian yang paling baik persiapan. Jadi sesuatu yang kemudian kita inginkan husnul khotimah itu akan berbanding lurus dengan persiapan kita menjalani hari-hari kita, apakah layak mendapatkan husnul khotimah. Bahkan Allah pun mengatakan di dalam surat Al-Baqarah misalkan 197, Allah memberikan bocoran kepada kita untuk menjumpai Allah dalam kondisi husnul khotimah itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk menjemput kematian dengan kebahagiaan, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan takwa itu kan consciousness kita. Ittaqillah haitsu ma kunta, itu kan rumus Rasulullah yang luar biasa. Jagalah kehadiranmu, ingatanmu akan Allah, consciousmu sama Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Itulah sejatinya hakikat husnul khotimah. Dalam surat Kahfi ayat terakhir 110, Allah bahkan memberikan sebuah gambaran indah, famangkana yarju liqa rabbi, barang siapa ingin ketemu Tuhannya dalam kondisi bahagia, husnul khotimah lah dalam bahasa sederhana, falyamal amalan sholih, maka pastikan bahwa semua yang dilakukan itu bernilai amal soleh di hadapan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahadan, dan jangan pernah di dunia ini menyekutukan, menyandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, isyarat-isyarat dan tips seperti itu saya kira kemudian dijawantahkan, kemudian coba divisualisasi lewat PPT, dan itu gambarannya sangat menarik. 30 hari itu momen-momen menemani sahur saya itu di keluarga saya. Jadi, dan ini sudah momen ke-15, dan yuk masuk surga itu indah sekali. Kalau Mas Rifki lihat, ada orang yang humazatil lumazah allati jama'a wal adad. Jadi situ tuh ada orang yang punya harta, uangnya banyak ditaruh di tas, terus kemudian punya emas batangan. Apa yang dia lakukan? Dia bawa kemana-mana, dan dia hitung tidur pun kemudian, dan setiap bangun tidur yang dia lakukan pertama menghitung apakah berkurang atau tidak. Pak Nasib. Dan ada lagi yang Pak Netral yang kemudian hampir 2 triliun hartanya kemudian disumbangkan untuk kepentingan Islam, dan dia hanya ingin masuk surga.
dan semuanya kan akhirnya happy ending ya. Dan itu saya kira penggambaran yang luar biasa dengan bahasa sederhana, dan akhirnya anaknya Mas Rifkin 6 tahun juga tergugah gitu, tentunya dengan pemahaman yang berbeda sesuai dengan umurnya, pengen juga masuk surga. Jadi saya kira pelajaran yang luar biasa tentang betapa bahwa kematian mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada cara lain kecuali memang setiap momen, karena kematian itu misteri, kita harus menjalani kehidupan kita dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dan sehingga kemudian kapanpun ajal itu datang, karena misteri itu kita kemudian bisa menjemputnya dalam kondisi yang terbaik. Yang terakhir nih Ustaz, apa dengan perkembangan sains dan teknologi segala macam ya, orang ingin menjadi abadi, orang ingin menjadi panjang umur dan menghindari kematian, escape death gitu ya. Nah ya dengan adanya dengan misalkan mengkonsumsi dengan segala macam ya, ilmu kesehatan, DNA segala macam gitu, rekayasa saintis lah ya. Nah ini kan ya mereka ingin ya karena takut akan kematian gitu, dan bahkan ya nggak tahu juga apa yang akan terjadi di sana gitu. Ya lebih baik di sini, sudah nyaman di sini dan ingin mengabadikan dirinya. Ya kalaupun tidak bisa mengabadikan fisiknya, paling tidak otaknya ya segala macam. Nah dengan realitas seperti ini ya bagaimana kita menyikapinya? Jadi tahukah kita semua bahwa setan atau iblis itu menggoda Nabi Adam itu dengan keabadian? Surat ayat 120 itu kan mengkonfirmasi wa waswata ilai syaitan hal adullukum ala syajaratul khuldi wa mungkin latabla. Hei Adam, kamu sudah di surga, tapi mau nggak saya kasih pohon keabadian dan kerajaan yang tidak pernah ada hancurnya? Dan kemudian Adam tergoda itu. Jadi yang maha abadi cuma Allah, maka siapapun makhluk yang pengen abadi, dia akan menabrak takdirnya, maka kemudian pasti akan hancur. Oleh karenanya memang manusia itu menginginkan keabadian wajar, tetapi keabadian dunia tidak akan pernah dia dapatkan. Kalau mau abadi, nempellah sama sang maha abadi, dan jangan kemudian menganggap dunia ini adalah sebuah tempat keabadian. Rasulullah kan menggambarkan dunia ini seperti seorang musafir kan, yang hanya transit di dunia dan untuk mempersiapkan bekal abadi di yaumil akhir. Maka kemudian saya bisa memastikan semakin orang-orang barat percaya sama dirinya ada keabadian, semakin tingkat bunuh dirinya semakin tinggi ya. Itu saya kira fenomena yang menurut saya mengkonfirmasi kepada kita bahwa kematian tidak ada, siapapun yang bisa menolaknya, walaupun tufi burujim musyayyada, walaupun kita di bunker yang paling kokoh pun kematian akan ada. Oleh karenanya pesan terpenting adalah kalau kita mau bahagia, kalau kita mau abadi, ya persiapkan diri kepada saat momentum alam keabadian, yaitu adalah alam akhirat ketika bersama kita sama Tuhan. Jangan kita hidup di dunia itu melekat pada sesuatu yang bersifat fisik. Oke, seperti kata pepatah ya, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia meninggal atau wafat ya meninggalkan namanya, nama baiknya, persis, akhlaknya gitu, perilakunya segala macam gitu ya. Nah mungkin Pak Ustadz ada closing statement? Ya saya kira pelajaran kita hari ini, saya kira kita akan betul-betul ya atas peristiwa kembalinya wafatnya saudara kita Mas Haji Rahmat Hidayat. Saya kira pelajaran pertama, saya kira bahwa kematian bisa datang kapan saja, karena ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang kedua, kalau kita mau husnul khotimah, Rasulullah mengingatkan kita, orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Dan yang kedua, orang yang paling baik persiapannya untuk menjemput kematian. Statement ketiga, yang saya kira penting, nasihat Luqman saya ingin ulangi. Nasihat Luqman mengatakan, kematian adalah tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia tiba, maka persiapkanlah dirimu sebelum kematian itu datang tiba-tiba. Semoga kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, semuanya nanti mengakhiri hidup dalam kondisi husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Mas Rifki,
mari kita doakan saudara kita Mas Haji Rahmat Hidayat, dan untuk semua pemirsa channel Tauhid Cinta, mohon doanya Al-Fatihah untuk almarhum. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Semoga Mas Rahmat di alam barzah diampuni dosa dan kesalahannya, diterima segala amal soleh dan amal ibadahnya. Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Allah longgarkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga. Semoga dengan segala amal soleh dan doa-doa kita, Mas Rahmat dihindarkan dari siksa kubur, dan kelak di akhirat dihindarkan dari siksa neraka, dan insya Allah Pak Rahmat dikumpulkan dengan orang-orang yang Mas Rahmat cintai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Para pemirsa, semoga mereka yang sudah mendahului kita, khususnya Pak Rahmat, dan juga kematian yang kita saksikan hampir setiap hari gitu ya, semoga juga menjadi pelajaran, kita bisa mengamati hikmah darinya, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk mempersiapkan diri menjadi husnul khotimah. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.